Assalamualaikum kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021, saya kembali memulai aktivitas hunting di terminal Bukit Serungan Padang Panjang. Nah, bus pertama yang saya temui adalah bus Transport Express dengan ulang tujuan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, beginilah suasana terminal Padang Panjang pada pagi ini. Terlihat cuaca cukup cerah, namun cukup sepi suasana hari ini, mungkin karena masih pagi, belum banyak penumpang yang datang ke terminal ini. Nah, dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus ANS dengan eksekutif kelas 36 seat yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Untuk harga tiket 450.000 menuju kota Jakarta. Nah, ini dia bus eksekutif kelas dari PO ANS. Terlihat cukup ramai penumpang dari PO ANS yang naik dari terminal Bukit Serungan Kota Padang Panjang. Nah, ini dia penumpangnya, cukup ramai, entah itu sanak pemilih atau memang penumpang yang mau naik. Cukup lama PO ANS atau bus ANS yang satu ini berhenti di terminal ini. Jam sudah menunjukkan jam 9:40 pagi, berarti sebentar lagi dia akan berangkat meninggalkan terminal Bukit Serungan. Akhirnya PO ANS berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Semoga para kru dan supir diberi kesehatan dan keselamatan sampai tujuan. Nah, sedikit info bagi kawan-kawan yang mau pesan tiket. Di sini ada PO NPM dengan nomor handphonenya, ada APG atau Armada Bumi Minang, ada Transport Express, namun sekarang tarifnya bukan 325.000 lagi. Nah, di ujung sana juga ada PO ANS. Ini agennya. Dan di belakang saya ada PO MPM dan Gumarang Jaya. Ini agen NPM dari PO NPM. Dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus NPM B49 dengan gelarnya Ringgi Ame. Bus yang tanpa tameng. Satu lagi P50 yang juga tanpa tameng, namun sepertinya akan diberi tameng. Terlihat sudah ada besi yang dipasang di sekitar bus untuk memasang tameng nantinya. Inilah penampakan dari P49 Ringgi Ame yang akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, di belakangnya ternyata ada PO ALS yang akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya dari arah Bukit Tinggi, yang berarti dia dari kota Medan. Nah, cukup banyak penumpang dari PO NPM ini. Dan sebentar lagi juga akan berangkat meninggalkan terminal Bukit Serungan menuju kota Jakarta dan sekitarnya.
rute dari PO NPM P49 di Tameng. Memang terlihat bagus kalau tanpa tameng, namun karena keamanan di jalan di lintas Sumatera yang rawan akan pelemparan batu, maka mau tidak mau terpaksa dipakai tameng. Ternyata dari arah Bukit Tinggi masuk lagi satu unit bus ANS, berarti sudah 2 unit dengan kelas Royal Class Mercedes-Benz 1626 terbaru dan bodi Moro Patriot New Patriot dari Morodadi Prima. Sedangkan PO NPM terlihat akan berangkat meninggalkan terminal ini. Oke, akhirnya berangkat juga. Semoga para kru diberi keselamatan dan kesehatan selama perjalanan dan selamat sampai tujuan. Nah, mari kita lihat PO ANS yang baru datang tadi dengan gelarnya Alika, kelas Royal Class, kelas tertinggi dari PO ANS dengan seat 30 seat, leg rest, full bantal selimut dan toilet. Nah, inilah penampakan dari PO ANS kelas tertingginya. Untuk harga tiket menuju Jakarta dari Kota Padang Panjang ini yaitu 550.000. Sedangkan untuk kelas eksekutif tadi adalah 450.000. Waktu tempuh hampir sama antara Royal Class dengan eksekutif kelas karena rutenya juga sama, melewati lintas timur yaitu Marobungo, Palembang, terus tol hingga Bakauheni dan sampai di Jakarta. Untuk kapalnya menggunakan kapal eksekutif. Akhirnya bus PO ini berangkat meninggalkan Pesurunan, tidak lama berhentinya di sini karena penumpangnya sudah naik semua. Masuk lagi satu unit bus NPM P42 dan juga akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya, berarti sudah 2 unit dari PO NPM dan 2 unit dari PO ANS. PO NPM sebetulnya ada 2 kelas yang ditawarkan, yaitu Executive Plus dan Business Class. Untuk penampakan dari Executive Plus yang dipakai adalah bus dengan model SR2 HD frame dari Laksana dan full lintas timur, sedangkan bisnis kelasnya melewati lintas tengah dan kebanyakan adalah bus-bus lama yang masih layak dipakai untuk menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan juga harga tiket untuk yang bisnis kelas itu hanya 350.000. Sedangkan yang eksekutif plus yang saat ini kita lihat harganya tiketnya 450.000 untuk sampai kota Jakarta. Hanya berhenti sebentar saja, bus ini kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya.
Biasanya kalau bisnis kelas itu memakai bus-bus yang seperti ini, bus-bus lama yang masih single class namun tetap bagus dan kuat untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Nah, kalau ini MPM Borodewas ini menuju kota Medan. Biasanya untuk yang jurusan Medan menggunakan armada seperti ini. Mesinnya ini sudah 1526, namun 1526 yang lama. Tapi saya lebih senang kalau menggunakan bodi seperti ini, yaitu yang single class, karena penampakan ke depan itu lebih luas dan tidak terganggu. Ini trip pertama yang akan menuju kota Medan. Untuk informasi, biasanya bus NPM ini memberangkatkan 2 unit menuju kota Medan dalam sehari. Nah, tak berapa lama dari arah Padang Pariaman masuk bus Gumarang Jaya yang juga akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Namun sepertinya ini rombakan karena belakangnya versi jetliner, namun depannya sudah dirombak. Padahal aslinya ini adalah single class yang cukup bagus tampilannya. Nah, dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus Yoanda Prima tujuan Palembang dengan jet bus HD2 single class yang sangat bagus, tanpa tameng, tanpa sekat. Nah, mesinnya dipakai sepertinya 1526 dengan tidak ada asap, tidak ada bunyi kas pulang seperti 1521 ataupun mungkin 1525. Ternyata ada 2 unit yang masuk dari arah Padang Pariaman juga bersamaan masuk bus Yoanda Prima, juga sama-sama tujuan Palembang. Namun sepertinya ini adalah menggunakan mesin 1521 intercooler. Terlihat asap yang keluar dari arah knalpot bus Yoanda Prima. Nah, tak berapa lama masuk bus ALS lagi, ALS Nopin 203 dengan mesin 1626 single class. Yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin juga tujuan Jogja, bahkan tujuan Jember, Jawa Timur. Dan beginilah pukul 10 lewat penampakan terminal siang ini. Ternyata dari arah Bukit Tinggi masuk lagi satu unit bus Gumarang Jaya. Ini Skyliner SHD yang tanpa rombak single class dan asli dari karoserinya, kalau tidak salah dari Rahayu Sentosa. Penampakan 2 bokong yang sama namun kepala yang sudah berbeda. Nah, ini versi awal dan versi tanpa rombak Skyliner SHD dari Rahayu Sentosa. Sedangkan unit MPM juga ada yang menggunakan karoseri Rahayu Sentosa, yaitu V10 11 dan 12 kelas premiumnya dari PO NPM. Namun sayang sekali saat ini sudah tidak berproduksi lagi atau menghasilkan karoseri terbarunya karena sudah tutup. Nah, masih PO NPM tujuan Medan masih bersiap-siap memasukkan beberapa barang penumpang belum berangkat. Nah, kita tanya dulu agennya bagaimana keadaan penumpang hari ini. Dan sepertinya full penumpang karena ada penumpang juga yang naik dari kota Bukit Tinggi nantinya. Trip pertama full menuju kota Medan. Pukul setengah 11 akhirnya PO NPM tujuan Medan berangkat meninggalkan terminal Bukit Serungan.
Untuk harga tiket sebagai info dari Padang Panjang menuju Kota Medan itu 240.000. Kalau sampai Binjai 260.000. Kalau kita berangkat dari Kota Padang menuju Kota Binjai. Nah, sedangkan Gumarang Jaya yang berangkat hanya satu, yaitu yang nopinnya 21. Sedangkan yang satu lagi ini akan kembali ke Kota Bukit Tinggi dan berangkat besok. Satu unit full penumpang berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Gumarang Jaya, PO Gumarang Jaya. Nah, dari arah Padang Pariaman ternyata ada bus HSB hasil sepakat bersama yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. PO yang juga baru berdiri dari Sumatera Barat, namun langsung saja meninggalkan terminal Bukit Surungan. Dan di belakangnya ada PO Evastar dengan bodi Avante dan mesin dari Hino MK8 yang juga menuju kota Palembang. Nah, dari arah Bukit Tinggi baru masuk PO MPM dengan kelas hampir sama dengan Royal kelasnya ANS. Seatnya hanya 28-30 seat, namun dengan mesin Hino RK8 260 horsepower menggunakan bodi SR2 HD Prime dari Laksana. Kita baca dulu kata-kata di dekat knalpotnya. Tinggalan selan, tinggalkan saja. Ini pelari juga nih sepertinya GJB 8 ini berbahaya. Dan kata-kata dari MPM, up to you, terserah kamu. Memang mantap kreasi daripada PO-PO yang ada dari Sumatera Barat ini. Nah, sedikit interior di dalam yang ada dari PO MPM pakai sekap. Kita dengarkan sedikit suara dari mesin Hino RK8 ini. Jadi hanya berhenti sebentar saja, akhirnya PO MPM kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini adalah unit ketiga yang berangkat dari Terminal Bukit Surungan atau masuk dari Terminal Bukit Surungan, PO ANS Executive Class, namun dengan bodi terbaru New Patriot dari Morodadi Prima. Hanya berhenti sebentar saja, PO ANS kembali melanjutkan perjalanan. Berarti sudah tiga unit PO ANS yang berangkat hari ini dari Terminal Bukit Surungan. Nah, sayang sekali masih ada topinya atau double glass. Kalau single glass mungkin sangat bagus, namun memang itulah tren terbaru dari dunia perpisahan menggunakan double glass. Semoga kedepannya menggunakan single glass. Sedangkan PO Gumarang Jaya sepertinya kembali lagi ke kota Bukit Tinggi karena poolnya ada di kota Bukit Tinggi, GJB 8. Dari arah Padang Pariaman masuk satu unit bus Simpati Start tujuan Kota Medan, Mercedes-Benz A1626, bodi Jetbus HD2 yang lama 19 dan juga menggunakan tameng. Untuk seatnya ada 28 seat, menggunakan fasilitas toilet, bantal dan selimut, dan kursi yang sangat empuk. Kalau yang pernah naik bus Simpati Start pasti tahu rasanya bagaimana. Untuk harga tiket berkisar antara 240 sampai 260.000 tergantung kita naik dari mana. Biasanya kalau dari kota Padang 260.000. Nah, penumpangnya
hanya satu yang naik dari terminal ini menuju kota Medan. Nah, ternyata yang ini menggunakan pintu tengah, bukan pintu yang paling belakang. Oke, bus 4 star tujuan Medan berangkat dengan air suspension, pantas eksekutif, seat 28, pasti nyaman kalau kita naik ke sini menuju kota Medan. Dan inilah trip kedua atau bus kedua dari PONPM yang akan menuju kota Medan, V28 atau Alang Mabega, menggunakan bodi dari Ketrem seri Avante. Tampilan luar memang sangat bagus, namun dari segi tampilan dalam kurang mengganggu, sangat mengganggu menurut saya, karena penggunaan double glassnya cukup menghalangi pemandangan penumpang. Semoga saja nanti untuk PO atau PONP menggunakan bodi yang berkaca single glass, bukan double glass lagi. Nah, sebagai video penutup hari ini ditutup oleh MPM 28 yang menuju kota Medan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan pecinta Bismania seluruh Indonesia. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini supaya saya tetap update video-video terbaru dari Sumatera Barat. Nah, PONPM V28 berangkat dengan gelarnya Alang Mabega. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.